Saya dengan Didik Heriantoro, saya pembudidaya ikan dengan kelompok Okdakan Mina Athena, tepatnya di Desa Bojong, Dusun Kojor, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Usaha yang kami geluti sekarang ini untuk budidaya pembesaran ikan nila. Ikan yang lain juga ada, cuma sedikit kita konsentrasi untuk budidaya pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok, Mas. Kita mulai budidaya ikan nila ini sejak tahun 2021, jadi sekitar 4 tahun. Awal mula usaha ini ya kami coba ya, selama ini kan kita pakai kolam konvensional, pakai kolam di sawah maupun di tanah. Cuma hasilnya itu nggak maksimal, Mas. Waktu panennya lama, sedangkan harga pakan itu sekarang juga makin mahal. Nah, di situ kita coba berinovasi baru ya, menggunakan teknologi untuk budidaya pembesaran ikan dengan sistem bioflok. Jadi usaha ini untuk saat ini ya, di mana kondisi usaha yang lain itu sulit, kami coba budidaya ikan, kita fokus. Alhamdulillah hasilnya bisa maksimal, karena dengan teknologi budidaya ikan pembesaran sistem bioflok ini kita ada efisiensi pakan. Jadi pakan hemat sampai 30%. Nah, di situ keuntungan kita, Mas, bisa panen lebih cepat sehingga pakan yang kita butuhkan tidak terlalu banyak. Yang kita lihat itu kalau kita budidaya dengan sistem bioflok itu kita bicara semacam industri atau pengolahan air dulu ya. Jadi pengolahan air, setelah airnya itu mengandung nutrisi yang bagus, mengandung plankton atau makan ikan yang bagus, baru kita kasih ikan. Dengan sistem bioflok kita mengubah amoniak atau racun buat ikan itu menjadi makanan tambahan untuk ikan. Di situ kita tambah dengan probiotik, kita tambah dengan molase, dan kita kasih fermentasi. Akhirnya kotoran itu tidak 100% terbuang, justru 30% bisa kita manfaatkan jadi makanan ikan kembali yang berbentuk flok, berbentuk bakteri yang baik untuk makan ikan. Nah, jadi ikan ngemil dari flok tadi sepanjang hari. Jadi pada saat kita ngasih pakan ya tidak terlalu banyak. Nah, itu yang membedakan sistem bioflok dengan konvensional. Kalau bisa menjadi bioflok dari awal kita kasih air itu kurang lebih 10 hari. Jadi sudah kelihatan vlognya sudah timbul, itu baru kita kasih ikan. Atau paling tidak seminggu sudah kasih ikan. Jangan kurang dari seminggu, nanti hasilnya nggak maksimal. Kalau sudah mau jadi vlog, ciri-cirinya timbul gelembung, terus warnanya juga kecoklatan, kadang kecoklatan kemerahan. Nah, itu baru timbul biofloknya. Syarat untuk bioflok itu sebenarnya tidak sulit ya. Yang pasti ada kolamnya, nggak terlalu besar, Mas. Maksimal ya diameter 4 atau diameter 5, agar penanganannya tidak terlalu sulit karena kita buat per blok gitu. Nah, pertama yang pasti ada air. Kalau bisa air yang steril ya, air sumur, bukan air sungai. Karena air sungai itu sudah tercemar beberapa limbah deterjen atau pestisida dari sawah. Kita berikan probiotik yang bisa kita beli di beberapa toko ikan, terus kita berikan molase untuk makanan probiotik tadi, juga tidak ketinggalan untuk kita buat aerator. Tujuannya untuk memixing dan menimbulkan oksigen yang lebih banyak di air. Ya itu, Mas, nggak terlalu sulit. Pada awalnya sebelum kita punya pengalaman itu memang beberapa kali gagal. Selama 2 tahun, 3 tahun ini justru paling efisien sistem bioflok. Dengan mudah, waktunya lebih cepat, panennya lebih mudah, ikannya lebih terkontrol. Terutama apabila kena penyakit ya, kan per blok tidak kena semua. Nah, itu beberapa keunggulan sistem perikanan bioflok. Jadi kekurangan sistem bioflok itu problemnya kalau listrik mati. Kalau listrik mati kan aeratornya off ya, mati ya. Di situ ikan akan kekurangan udara. Makanya kita menyediakan genset. Nah, di sini total kami punya 60 kolam dengan ukuran diameter 4. Sekarang kita coba tebar rata-rata per meter kubik 200 ekor. Berarti satu kolam diameter 4 ini isinya kurang lebih 2.000, Mas. Jenis ikan terutama kita 80% ikan nila karena harganya relatif cukup baik. Sisanya kita lele. Kita juga coba mengembangkan koi dengan sistem bioflok ya, hasilnya ya lumayan juga. Buat sambilan, kita menyesuaikan pasar, Mas. Ada yang kebutuhan nila, ada lele. Buat penggemar ikan, buat sampingan ya kita coba melihara koi. Jadi pakannya tetap kita ada pelet ya.
pelet dengan nutrisi kurang lebih 32. Nah, itu harus kita kasih rutin pagi dan sore. Vitaminnya standar ya, kita kasih vitamin C, juga kita kasih fermentasi yang kita buat. Nah, itu kuncinya, Mas. Fermentasi yang kita buat itu dari buah-buahan, terus kita fermentasi kurang lebih 2 minggu. Setiap hari kita bibis, kita campur ke pakan ikan. Karena dengan fermentasi yang kita buat itu pencernaannya lebih sehat. Per hari itu kalau kita butuh pakan itu kurang lebih 1 kolam itu 2 kilo untuk pagi dan untuk sore. Sistem perawatan kolamnya, jadi setiap waktu itu kita buang amoniaknya setiap 3 hari, Mas. Itu kotoran ikan atau feses ikan yang tidak terurai dan menjadi bioflok itu akan terbuang, kita buang ya, biar nggak menjadi racun. Terus ada instalasi uniringnya yang buat menimbulkan udara, kita bersihkan setiap 3 hari sekali. Ya sambil kita kontrol ya, siang dan malam ya, kita coba ya. Kita jaga, khawatir kalau terjadi misalnya hujan yang lebat, pH-nya naik, atau ada hama burung, kalau siang itu ada mesin mati, ya kita harus rutin untuk maintenance atau kita kontrol ya. Kalau airnya sudah menjadi bioflok yang jadi, justru kita tidak boleh kurang. Bahkan setelah panen pun airnya tetap kita pakai, kita pindah ke kolam yang kosong. Nah itu keunikan bioflok, Mas. Kita tidak pernah membuang air. Justru air kita tambah pun itu pelan-pelan ya. Kita manfaatkan dengan baik ya. Karena membuat bioflok itu juga butuh biaya dan butuh waktu ya. Nah itu kita cemplungkan lagi ke bibit ikan yang baru. Setelah panen hasilnya ya lumayan, cukup baik. Jadi kalau kita di sistem bioflok ini kan sudah mulai banyak yang tahu. Jadi panennya datang sendiri, Mas. Pelanggan kita datang sendiri ke sini. Sambil kita jual sendiri di resto kami nih. Kalau panen kita dari ukuran 8 cm sampai sekilo isi 5 itu 3,5 bulan. Kalau ikan sepintas sama aja, Mas. Cuma yang dirasakan oleh kami, oleh pelanggan kami, kebetulan kita juga buka ikan yang dibumbu marinasi maupun resto. Kita jual langsung, rasa ikannya itu sangat gurih dan renyah ya. Nah, potensinya sangat banyak, Mas. Kita selalu begitu panen, selalu sudah ada yang ngambil ya. Bahkan pelanggan-pelanggan dari luar kota seperti Jakarta, seperti Bandung, ada pesanan khusus ke sini. Jadi sistem bisnis di Mina Athena itu ada 2 metode ya, 2 yang kita lakukan ya. Yang pertama kita beli bibit sendiri, beli pakan sendiri, kita rekrut karyawan juga ya. Ada 2 ya, 3 sama yang jaga malam. Nah selebihnya karena kita punya misi untuk mengembangkan budidaya ikan ini bersama rekan-rekan yang lain, ini kita kerjasama ya, investasi. Jadi sebagian ada beberapa investor untuk per 10 kolam. Jadi itu ada yang investor dari Aceh, dari Pekanbaru, ada yang juga dari Banten. Itu ganti, kadang setiap 1 panen selesai atau 2 panen selesai mereka bangun sistem ini di tempatnya masing-masing. Ya itu salah satu yang kami harapkan, pribadi saya juga semakin banyak petani atau pelaku bisnis ikan dengan sistem bioflok, kita juga banyak membantu pemerintah dalam hal ketahanan pangan, khususnya untuk menghasilkan ikan. Ada juga kita sedikit pembibitan, selebihnya beli bibit yang berkualitas, terus kita pembesaran tuh hulu. Nah hilirnya pemasaran, ada yang ke pasar, ada yang ke resto. Karena salah satu kunci keberhasilan itu, kita itu memotong jalur distribusi. Biasanya ke tengkulak ya, tengkulak itu kan kadang-kadang banyak minta bonus, atau timbangannya tuh ukurannya kadang-kadang kurang jelas ya. Nah, akhirnya kita jual langsung ke trading pasar. Ke trading pasar lebih besar lagi kita buka dikemas dengan bumbu tadi, dimarinasi. Kalau ke pedagang bakul itu kita 26.000, kalau kita marinasi pakai bumbu itu bisa 40.000 per kilo. Bahkan kita bisa jual per kilo itu 120.000. Caranya bagaimana? Kita buka resto, kita bakar atau kita goreng, kita bumbu yang enak, sudah kita sajikan ke pelanggan. Itu per porsinya kita jual 30.000. Justru kita open, kita ada edukasi perikanan. Kita buka kelas, ada yang kelas 1 hari, ada yang kelas 3 hari, ada juga yang profesional sampai beli bibit sampai panen. Target kami keluar dari sini, yang paket profesional harus bisa menjadi budidaya ikan sistem bioflok harus berhasil dengan
belajar di sini paling tidak bisa mengurangi kerugian. Kalau boleh saya cerita, kita pernah mengalami ya di awal-awal usaha ini dengan sistem bioflok. Pertama kali kita buka budidaya ikan nila ini, kita gagal panen itu sampai 4 kali ya, karena kita nggak ngerti ya, sistem ini kan sistem modern, yang mana butuh banyak sekali inovasi maupun itu ya teknologi yang harus kita terapkan ya. Pertama kali kita gagal karena kurang paham untuk buat mesin aerator, blower untuk menimbulkan udara, untuk mixing. Terus panen kedua gagal karena pemilihan bibit kita belum pengalaman. Panen ketiga lagi juga masih gagal lagi karena pola pemberian pakan yang kurang disiplin. Yang keempat, kita masih gagal juga, kita belum mendapatkan suplemen ikan yang baik. Nah, yang kelima, kita nggak mau jatuh di lubang yang sama, akhirnya kegagalan demi kegagalan itu kita perbaiki, dan sekarang kita sudah mulai bisa berhasil untuk budidaya ikannya. Hasilnya sudah mulai baik dan maksimal. Bisa berjalan atau survive itu yang kami alami dari beberapa kali kegagalan panen. Ya kita tetap fokus, kita tetap yakin. Karena kita bisnis makhluk hidup ya, harus fokus ya. Kita harus berdoa juga biar mereka tumbuh dengan sehat dan baik. Makanya ada istilahnya spiritual entrepreneur ya. Bagaimana kedekatan kita dengan makhluk hidup yang kita jadikan usaha untuk bisnis ya. Harus ada chemistry dan fokus, itu salah satu kunci awalnya. Dan kita yakin kita melihara ikan dari kegagalan demi kegagalan. Gagal keempat masih yakin, yang kelima baru berhasil, ketemu kuncinya. Titik tertinggi itu ya sudah dimulai di awal tahun ini ya. Kita sudah mulai panen dengan hasil maksimal ya. Ikan nila kita sudah bisa tebar padat, kita sudah panen di waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, yang sebelumnya sampai 5 bulan, sekarang 3 bulan kita sudah panen dengan tebar padatnya. Keuntungan bersih ya kalau per panen itu kalau dirupiahkan untuk bersihnya kita sekitar 3 juta lah. Terus setelah dipotong dengan biaya pakan, dengan biaya bibit, dengan ongkos tenaga kerja, biaya listrik ya 2,5 sampai 3 juta yang kami alami ya. Modalnya tuh kurang lebih kan ada terpal nih. Kalau kita terpal, kita pakai yang bagus beserta rangkanya ini kurang lebih 5 sampai 6 juta. Kan ada beberapa terpal ya, yang kita tahannya ini durasinya sampai 10 tahun. Makanya agak mahal Mas. Ini terpal dan konstruksi besinya ini kurang lebih 6 juta. Terus kemudian tambah instalasinya sama mesinnya itu kurang lebih kalau kita bagi 3 jutaan. Jadi biaya untuk bikin instalasi 1 kolam bioflok dengan diameter 4 itu kurang lebih sekitar 9 juta. Kalau hanya iseng-iseng untuk bisnis ikan, mending jangan. Karena nanti menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Apalagi kita uang hasil jual warisan, pesangon pensiun, atau pesangon PHK, harus serius. Kalau serius, saya yakin jadi. Jadi motivasinya, peluang dan penyerapan bisnis ikan itu masih sangat banyak. Terbukti setiap kami mau panen, selalu ada yang beli. Dan tidak pernah kosong itu. Pesan saya, jadi untuk menjadi petani ikan itu sesuatu yang luar biasa, terutama untuk generasi muda. Terbukti dengan hasil ikan, kita dapat hasil yang maksimal, kita juga sehat, baik jiwa maupun raga. Apabila ingin belajar dan berhasil untuk budidaya ikan, silahkan datang ke Mina Athena. Kami siap melayani 24 jam. Lokasi kami, Mina Athena di Desa Bojong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih.